Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan, nama saya Nabila Putri Hudianto dengan akhiran NIM 241 dari kelompok 10 BSLT 2 2025. TBK, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum singkat mengenai kepemimpinan dan teknologi dalam sudut pandang agama Islam, di mana dalam Islam sendiri atau dalam perspektif agama Islam atau sudut pandang agama Islam, kepemimpinan itu adalah amanah yang harus dijalankan oleh setiap manusia untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, di mana dalam ajaran agama Islam, pemimpin itu harus kompeten, harus adil dan tidak zalim, di mana pemimpin harus membawa orang yang dipimpinnya ke jalan yang benar, tidak membawanya ke jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melanggar aturan-aturan atau melanggar sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar RA. Rasulullah bersabda bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Di mana menurut saya sendiri, Rasulullah itu bersabda bahwa kalau setiap dari kita itu adalah pemimpin dan kita sebagai pemimpin, maupun itu pemimpin dalam hal kecil atau hal besar sekalipun, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, sedangkan menurut saya teknologi itu sendiri dalam perspektif agama Islam atau dalam pandangan agama Islam itu memiliki makna bahwa Islam itu memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi umatnya, dan lingkungannya itu menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Nah, dalam konteks ini tidak ada pertentangan antara sains dan teknologi itu sendiri, di mana Islam itu menuntut keduanya untuk berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Yang seperti kita ketahui sekarang ini, kita sedang berada di era 5.0, yang mana perkembangan teknologi berjalan searah dengan perkembangan manusia, dengan sosial 5.0, juga kecerdasan buatan yang ada sekarang ini itu akan berkolaborasi dengan segala aspek kehidupan, yang dimana kecerdasan tersebut akan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi, baik dari sisi teknologi, dari sisi sains maupun dari sisi manapun sendiri, dan dalam konsep sisi sosial humaniora. Nah, sehingga segala permasalahan itu yang masih dicari jawabannya atas segala yang masih dicari jawabannya dalam semesta ini dengan problematika dapat dengan mudah terjawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus menurut saya sendiri, oleh sebab itu kepemimpinan dan teknologi dalam sudut pandang ajaran agama Islam itu memiliki makna yang positif atau merujuk pada hal-hal yang positif, di mana dalam ajaran agama Islam itu sendiri yang sudah saya katakan tadi, bahwa ajaran agama Islam itu tidak pernah melarang dan malah memberi perhatian penuh dan dukungan penuh kepada umatnya untuk lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu menurut saya bisa juga dikatakan kalau misalnya ini kepemimpinan dan teknologi itu bisa berjalan berdampingan agar menciptakan pemimpin bangsa yang baik di masa yang akan datang nanti. Baik Kak, mungkin itu saja, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan yang saya katakan dan menyinggung orang banyak, mohon maaf atas tutur kata saya. Dan apabila materi atau kultum yang hari ini saya bawakan itu masih belum sesuai dengan kriteria yang diminta, saya mohon maaf sekali Kak. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.